Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari mahasiswa Universitas Valetehan dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah elektronika. Kita yang beranggotakan mulai dari Saya Bagas Karamat Semeru. dan saya Reza Daniel Amrullah. Dan saya Muhammad Afid Rizky Mutakin. Kita akan membuat video mengenai jam digital dan sensor temperatur ruangan. Di zaman yang serba canggih, serba efisien dan efektif, setiap manusia diharuskan untuk bisa melakukan segala aktivitas sesuai dengan ketentuan. Salah satu dari bentuk ketentuan tersebutlah ketepatan waktu, baik itu ketepatan waktu saat datang, lakukan aktivitas, menyelesaikan pekerjaan, dan saat dalam perjalanan. Dan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang membutuhkan alat penunjuk waktu yang disebut dengan jam. Di mana dengan adanya jam, maka kita mengetahui waktu saat ini pukul berapa, sehingga kita mengetahui berapa lama melakukan aktivitas. Dengan adanya jam, kita dapat mengatur jadwal sehari-hari. Model jam ada dua, yaitu jam analog dan jam digital. Jenisnya pun ada dua, yaitu jam tangan dan jam dinding. Dimanapun kita berada, entah itu di rumah, di kantor, di sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain, kita akan menemukan yang namanya jam sebagai pengingat waktu. Di sekolah, jam digunakan untuk menentukan kapan waktu masuk kelas, waktu istirahat, waktu selesai istirahat, dan waktu pulang. Namun, kebanyakan alat yang digunakan untuk memberi tanda waktu-waktu tersebut masih dilakukan dengan manual. Dalam batasan masalah ini ya ada, yaitu satu, jam alarm hanya menampilkan menit dan jam, sedangkan indikasi detik tidak diperhitungkan. Jadi setting alarm dibatasi hingga besaran menit saja. Yang kedua ada clock. Di sini menggunakan sistem 12 jam. Jadi terdapat indikasi AM PM. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat jam digital dengan Arduino Uno. Kedua, bagaimana menghubungkan jam digital dengan modul 7 segment. Dan yang ketiga ada bagaimana menampilkan jam dan menit pada modul 7 segment. Tujuan penelitian. Tujuan dari tugas ini adalah merancang jam digital yang dilengkapi dengan kalender. Menggunakan Arduino Uno untuk mengendalikan jam dan menampilkan jam, menit, detik. 3. Membuat display jam dari 7 segmen dengan urutan susunan jam, menit, dan sekaligus sebagai penampilan pergantian tanggal. Manfaat. Adapun manfaat yang diambil dari rancangan jam digital 7 segmen Arduino Uno ini sebagai berikut. 1. Menarik minat untuk belajar dan mengembangkan teknologi menggunakan Arduino Uno. 2. Memanfaatkan dan mengembangkan fungsi dan mikrokontroler dalam dunia teknologi. 3. Tersedianya alat untuk referensi pada teknis sebagai cara membuat jam digital. Lalu, rangkaian jam digital adalah sebuah rangkaian digital sederhana dengan memanfaatkan prinsip kerja dari pencacah naik yang dapat bekerja secara asinkron, di mana pencacah yang paling ujung digunakan untuk penunjukan bilangan 1 dari detik dan juga berasal dari sumber detak, sedangkan pencacah selanjutnya dipicu oleh pencacah sebelumnya. Oke, di sini kita akan memperkenalkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat jam digital ini.
Oke, kita lanjut ke perkenalan alat. Untuk alat-alatnya sendiri antara lain yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno sendiri adalah board berbasis microcontroller pada ATmega328. Board ini memiliki 14 digital input atau output yang dari angka 0 sampai dengan angka 13. Bisa dilihat dari angka 0 sampai angka 13 merupakan pin untuk input ataupun output, yang dimana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog. Oke. Pin-pin ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung microcontroller. Hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan bisa didapat dari adaptor AC ke DC atau baterai untuk menggunakannya. Oke. Lalu alat yang berikutnya ada ini dia. Kabel USB. Nah, kabel USB sendiri berfungsi untuk transfer data dari komputer ataupun laptop ke Arduino yang akan kita gunakan. Selain itu, kabel USB ini bisa berfungsi sebagai sumber tegangan pada Arduino Uno. Kali ini kita akan menggunakan sumber tegangan menggunakan kabel USB. Oke. Lalu yang selanjutnya ada modul 7 segmen. Nah, ini adalah modul 7 segmen atau biasa disebut dengan 7 segment display. 7 segment display memiliki 7 segmen, di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain angka 0 sampai dengan 9, 7 segment display juga dapat menampilkan huruf heksadesimal dari mulai huruf A sampai dengan huruf F. Segmen atau elemen-elemen pada 7 segment display diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacanya. Pada beberapa jenis 7 segment display terdapat juga penambahan titik yang menunjukkan angka koma desimal. Oke. Lalu untuk alat yang selanjutnya kita mempunyai kabel jumper. Nah, kabel jumper terdiri dari kabel jumper yang female to male, ada juga female to female, lalu ada juga male to male. Oke. Kabel jumper ini, fungsi kabel jumper inilah yang akan menghubungkan kaki-kaki komponen IC, resistor, kapasitor, dioda, dan komponen-komponen elektronika lainnya. Nah, kita menggunakan model 3 jenis ini supaya kita tidak kesusahan untuk jumper atau connect kabel ke line. Lalu yang berikutnya kita ada breadboard yang kecil. Oke. Project board atau biasa disebut dengan breadboard adalah
dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototipe dari suatu rangkaian elektronik. Di zaman modern inilah, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu dari papan tempat merangkai komponen, di mana papan ini tidak memerlukan proses menyolder atau bisa langsung ditancapkan. Karena papan ini solderless alias tidak memerlukan solder, sehingga dapat digunakan kembali dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototipe sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika. Berbagai sistem elektronik dapat diprototipekan dengan menggunakan breadboard atau project board ini, mulai dari sirkuit analog dan digital kecil sampai membuat unit pengolahan terpusat atau CPU. Oke. Lalu untuk alat yang selanjutnya dan alat yang terakhir. Nah, ini adalah RTC atau modul RTC. Modul RTC atau modul real time clock. Oke. Modul RTC DS3231 adalah salah satu jenis modul yang dimana berfungsi sebagai RTC atau real time clock atau perwaktuan digital serta penambahan fitur pengukur suhu yang dikemas ke dalam satu modul ini. Oke, untuk alat-alatnya sudah kita jelaskan semua, maka kita akan melanjutkan ke project kita. Oke, untuk langkah-langkah yang pertama, kita akan menghubungkan Arduino Uno. Nah, Arduino Uno dengan RTC. Nah, ini dia RTC-nya. Menggunakan project board mini atau breadboard mini. Nah, oke. Kita akan pasang RTC-nya di breadboard. Ini bebas, bisa dipasang di mana aja. Oke, kita bisa pasang di tengah, jadi tengah. Nah, seperti ini. Atau bisa dipasang seperti ini. Oke. Tapi lebih baik seperti ini supaya kelihatan rangkaiannya. Nah, di RTC sendiri ada ground, VCC, SDA, SCL, SQW, dan 32K. Nah, di sini kita akan menggunakan 4, yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL. Oke, kita letakkan. Sekarang kita akan menghubungkan RTC dengan Arduino Uno. Oke. Kita akan menggunakan kabel jumper yang male to male untuk menghubungkan RTC ke Arduino Uno. Oke, kita mulai dari ground dulu. Nih, dari ground kita pasang ke lubang ground. Oke, supaya mudah diingat, kita urutkan saja mulai dari kanan. Oke, kita akan memasang kabel ground ke ground juga di Arduino di ground. Nah, di sini groundnya ada 2. Kita pasang ground ke ground, pin ground. Oke, kita pasang ke ground. Lalu kita akan memasang sumber VCC atau sumber tegangannya. Kita masukkan ke lubang yang mengarah di VCC. Oke.
Dan kita akan memasukkan ke input 5 volt, VCC yang 5 volt, sumber tegangan 5 volt. Oke, kita masukkan 5 volt ground. Bentar, di sini, sip. Oke, lalu kita memerlukan SDA. Nah, SDA di RTC. Kita akan menghubungkan SDA ke A4. Nah, di analog input kita akan menghubungkan ke A4. A4 1 2 3 4. Oke. Lalu kita akan menghubungkan SCL ke A5. Oke. Kita hubungkan SCL. Oke, SCL ke A5. A5 di Arduino-nya. Oke. Nah, dengan begini Arduino Uno sudah terhubung dengan RTC. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan 7 segment display ke Arduino Uno-nya. Di sini terdapat VCC, ground, DIN, CS, dan CLK. Nah, kita akan memakai semua kaki-kaki ini dan kita hubungkan ke Arduino Uno. Nah, karena di sini ada 5 kaki, kita akan mencari kabel yang 5 kaki. Nah, di sini sudah ada kabel female to male. Oke. Oke, di sini terdapat 5 kabel. Kita hubungkan dari 7 segmen satu persatu. Oke, VCC warna orange. Lalu di sini ada ground kuning dan DIN hijau. Lalu CS-nya biru. Nah, dan CLK ungu. Oke. Nah, kita memasangnya secara berurutan supaya memudahkan kita untuk mencari kabel mana yang akan dihubungkan dan meminimalisir resiko terbalik saat menghubungkan ke Arduino Uno-nya. Nah, karena sudah terhubung, kita akan menghubungkan kabel-kabel berikut ke project board kita atau breadboard kita. Nah, di sini kabel VCC merupakan kabel oranye. Kita akan sambungkan kabel oranye ke project board VCC. Tadi VCC-nya itu warna coklat. Nah, kita taruh kabel ini ke project board warna coklat. Jangan sampai kebalik ya. Nah, lalu di sini
groundingnya adalah kabel warna kuning. Oke, kita hubungkan kabel grounding dengan grounding. Di sini groundingnya kita menggunakan warna putih. Kita taruh ke putih. Nah, dengan begini kita sudah mendapatkan sumber tegangan dari VCC dan ground. Lalu di sini ada DIN. Kabel DIN di sini adalah warna hijau. Kita hubungkan di Arduino Uno-nya di input nomor 11. Oke, kita masukkan di input nomor 11. 8, 9, 10, 11. Oke. Lalu bentar. Di sini ada CS. Nah, CS kabel warna biru dihubungkan ke Arduino Uno di input nomor 10. Dan yang terakhir kabel warna ungu. Kabel warna ungu ini adalah CLK. Nah, CLK akan kita hubungkan ke input nomor 13, 12, 13. Oke. Dengan begini 7 segment display, RTC dan Arduino sudah saling terhubung. Sekarang kita memerlukan sumber tegangan VCC supaya Arduino-nya bisa bekerja. Oke, kita akan menghubungkan Arduino dengan kabel USB yang sudah kita ambil tadi ke laptop yang akan dijalankan program Arduino Uno-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke laptop. Oke, di sini kita sudah membuka aplikasi Arduino. Ya, di sini terdapat program yang sudah kita buat sedemikian rupa supaya bisa menjalankan program di Arduino Uno kita. Oke. Lalu kita akan mencoba menghubungkan Arduino Uno kita ke laptop menggunakan kabel USB tadi. Oke. Nah, setelah terhubung, kita akan mencoba mengupload atau mengcompile file yang kita buat ke Arduino kita. Caranya dengan menekan tombol panah sebelah centang ini, upload. Oke, kita coba upload. Nah, dia sedang compile. Nah, di sini don't compile, artinya program tersebut sudah masuk di dalam Arduino kita. Oke, kita akan melihat hasil dari program tersebut di project kita. Nah, setelah kita upload dari aplikasi Arduino menuju Arduino kita, maka otomatis program tersebut akan masuk ke Arduino kita dan programnya berhasil jalan sebagai berikut. Muncul tanggal, jam, dan ambient temperatur ruangan kita saat ini. Oke. Untuk hasilnya sebagai berikut. Lalu kita akan mencoba mengubah kecepatan jalan dari teks yang muncul di 7 segment. Nah, untuk kecepatannya kita
kita di 60, kita coba akan ubah ke 90. Nah, setelah itu kita akan upload. Oke, upload. Oke, compile sudah. Senang mengupload. Oke, dan upload. Nah, di sini terlihat kecepatan jalan teks lebih lambat dari sebelumnya. Lalu kita akan mencoba mengubah pengaturan jam atau tanggal yang ada pada program tersebut. Oke. Untuk cara mengubahnya sendiri, kita menuju serial monitor. Nah, untuk programnya kita gunakan sebagai berikut. Kita coba tanggal sekarang ya. Tanggal 30 bulan 12 tahun 2022. Oke. Coba 30 garis miring 12 dan 2022. Untuk jamnya jam 18.16. Kita kasih spasi 18 garis miring 17, kita buat 17 garis miring 01. Oke, kita akan mencoba upload program tersebut ke Arduino. Oke, kita coba upload. Apakah akan berubah? Bentar. Itu artinya nggak bakal berubah. Oke, kita coba ubah jamnya ke 20 aja. 20 00 01. Oke, kita coba upload. Oke, dan compile. Sudah mau upload. Oke, sudah terupload. Nah, jamnya sudah berubah sesuai dengan settingan yang sudah kita buat tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Maka kita akan melanjutkan atau menempatkan project kita ke box yang sudah kita modifikasi supaya bisa masuk. Oke, kita lanjut. Ini adalah proses pembuatan lubang pada box yang akan ditempelkan dengan 7 segment display. Ini adalah proses penggabungan alat ke box yang sudah kita lubangin tadi.
hasil akhir dari project kita setelah kita susun dan masukkan ke dalam box. Untuk hasilnya sebagai berikut. Di sini terdapat tanggal 30 bulan Desember tahun 2022, jam 20.32 menit 2 detik, dan temperatur ruangan atau ambient adalah 30,25 derajat Celcius. Oke, dengan demikian begitulah akhir dari proyek kami. Dengan ini akan kami akhiri. Apabila ada kesalahan dari kami memohon maaf dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.